nyuruh-nyuruh terus. Memang anak zaman sekarang. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita menghadapi anak seperti itu, ketika kita menyampaikan sebuah pesan dengan keinginan kita, supaya apa yang kita sampaikan itu dimengerti dan tentunya inginnya dilakukan. Jikalau anak kita menjawab pesan dari kita dengan demikian, biasanya apa yang Bapak Ibu alami? Apakah kita akan membiarkannya? Atau kita semakin marah? Atau apa? Bapak Ibu dan saudara-saudara, memang beda zamannya. Zaman sekarang dan zaman dulu. Ketika kita berhadapan dengan anak kita, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menyikapi anak-anak kita, menyikapi orang-orang di sekitar kita, di saat mereka menerima pesan dari kita. Mungkin ada yang bisa menerima, tapi tidak jarang juga mereka tidak bisa terima. Mereka menolaknya, bahkan membantahnya pesan yang kita sampaikan kepada mereka. Lalu biasanya kalau sama anak-anak kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, daripada ribut, ya sudahlah. Daripada banyak ngomong, lalu kita yang melakukannya. Kita menyerah di saat mereka tidak mau menerima pesan yang kita sampaikan. Namun, belajar dari Ulangan pasal 11, ayatnya yang ke-18 sampai 21. Firman Tuhan katakan, "Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi." Saudara-saudara, pesan dari Tuhan ini sungguh-sungguh mempunyai makna yang sangat dalam. Pesan yang berupa didikan perlu kita ulang-ulang lakukan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, bahwa pesan dari Tuhan itu harus kita sampaikan supaya mereka tahu dan supaya mereka melakukannya. Ini bukan untuk kepentingan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai orang tua atau sebagai pemberi pesan, tetapi itu juga menjadi kepentingan untuk anak cucu kita, generasi berikutnya. Supaya apa? Supaya mereka panjang umur. Supaya mereka juga memiliki hidup di dalam Tuhan. Apakah dengan mudahnya kita menyerah, lalu kita membiarkan generasi kita tidak mau untuk mendengarkan pesan, tidak mau untuk melakukan pesan dari Allah? Saudara-saudara, ini sangat penting. Ada keterputusan generasi berbicara soal pesan. Sekarang ini membicarakan soal pesan itu harus lugas, harus jelas. Mungkin kita yang usianya sudah tua begitu ya, dulu ketika pesan itu hanya berupa mimik wajah gitu ya, hanya berupa isyarat-isyarat kita tahu. Namun sekarang ini
sesuatu yang lugas, sesuatu yang harus kita sampaikan, pesan yang terus kita ulang-ulang supaya mereka mengerti. Tidak hanya berhenti mengerti, tetapi juga mereka melakukannya supaya mereka mendapatkan kehidupan yang diperkenankan oleh Tuhan. Biarlah perjanjian Allah untuk memberkati terus anak cucu kita juga berlangsung selamanya. Dan itu tugas kita, menyampaikan pesan. Mungkin sulit, mungkin tantangannya berat, tetapi pesan dari Tuhan harus terus kita sampaikan. Jangan menyerah, jangan berhenti, Bapak Ibu dan Saudara. Tuhan memampukan kita untuk terus menyampaikan pesan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Tetap semangat dan tetap sukacita.